Sejak viral di Twitter di tahun 2019, cerita KKN di Desa Penari yang ditulis oleh akun anonim Simple Man benar-benar menghebohkan jagat maya. Dengan embel-embel berdasarkan kisah nyata dan gaya penulisan yang menarik, cerita KKN di Desa Penari menghantui pembacanya dengan cerita mencekam yang kental dengan mistisme Jawa yang misterius. Banyak netizen kemudian yang mencoba menggali kebenaran ceritanya dari yang benar-benar pergi mencari desanya atau melalui jalur metafisik alias supranatural. Kehebohan yang diakibatkan cerita ini kemudian dimanfaatkan oleh produser film untuk mengadaptasinya ke layar lebar. Dan setelah membuat penonton menunggu-nunggu penayangannya karena ditunda beberapa kali karena pandemi, akhirnya pada tanggal 30 April 2022, film KKN di Desa Penari berhasil tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia. Dan malah KKN di Desa Penari ini mungkin masuk dalam film terlaris di Indonesia dengan 5 juta lebih penonton. Jujur, film ini tidak sesuai ekspektasi, jatuh dalam kategori film horor Indonesia yang rata-rata, yaitu mengandalkan jumpscare murahan dengan musik yang mengagetkan. Saya termasuk orang yang menikmati membaca thread horor di Twitter. Membaca cerita bagai benang atau thread yang dijalin satu persatu memang punya sensasi tersendiri. Dan waktu cerita ini viral di Twitter, saya langsung membacanya sampai habis tanpa jeda. Ya karena memang semenarik itu. Sejak beredar kabar bahwa cerita ini akan difilmkan, tentu saya dan penduduk Indonesia lain menyambutnya dengan baik. Berharap filmnya sesuai dengan ekspektasi pembacanya. Namun ekspektasi orang memang berbeda-beda. Dan saya yang termasuk berekspektasi tinggi pada film ini. Dan saya kecewa. Ada beberapa hal yang membuat saya kecewa pada film ini. Pertama, adaptasi dari tulisan ke media film harusnya ada penyesuaian. Membaca tulisan tentu berbeda dengan menonton film. Saat membaca, otak kita berimajinasi. Cerita yang kita baca divisualkan di benak kita sendiri atau sering disebut theater of mind atau panggung pikiran. Dan saat imajinasi ini diwakilkan dalam bentuk film, harus ada penyesuaian yang bisa juga memuaskan semua panca indera. Di film KKN di Desa Penari ini, penulis skenario mengadaptasinya secara mentah. Hampir 80% dimiripkan dengan versi tulisannya. Tentu ada beberapa adegan yang berhasil, tapi kebanyakan malah jadi bumerang. Contohnya di adegan saat Nur dan Widya bergantian mandi dan diteror makhluk halus. Adegan ini kelihatannya hanya memvisualkan versi tulisannya secara mentah. Hasilnya adegan ini malah terlampau panjang dan bertele-tele. Versi tulisannya memang panjang karena ada dua versi Nur dan versi Widya. Dan kita sebagai pembaca merasa fine-fine saja karena walaupun panjang, membaca tulisan bisa semau kita, mau terus dilanjut atau diteruskan kapan-kapan. Tapi saat dibuat film, apalagi tayang di bioskop, mau tak mau penonton harus mengikuti ritme film arahan sutradara. Dan ritme film ini kacau. Kedua, pengembangan karakter yang nanggung. Film KKN di Desa Penari sebenarnya mempunyai banyak karakter yang menarik. Nur yang religius, Widya yang polos, Bima yang misterius, Ayu yang ambisius, Anton yang sebagai pelengkap saja, Wahyu yang konyol dengan celetukan-celetukannya, dan Badarawi, siluman ular berparas elok yang penuh tipu daya. Tapi di film ini, karakter-karakter itu hanya ditempatkan begitu saja dalam satu panggung. Tidak ada pembangunan antar karakter yang kuat. Chemistry antara mereka ada, tapi nanggung. Misal tidak ada adegan yang memperkuat perasaan Bima pada Widya, atau Ayu dengan Bima, yang ada hanya dialog-dialog singkat tanpa emosi. Backstory bagaimanapun bentuknya diperlukan untuk memperkuat motivasi karakter mengapa dia melakukan sesuatu. Backstory juga dibangun supaya penonton relate secara emosi terhadap karakter. Ketiga, hantu yang ditambahkan berkali-kali justru semakin tidak menyeramkan karena penonton sudah terbiasa. Ini sebenarnya yang paling mengganggu dari film horor Indonesia yang cuma mengandalkan jump scare. Dan KKN di Desa Penari menggunakan formula ini dari awal. Saya tidak mengatakan jump scare itu jelek, tapi jump scare yang berhasil dan menyeramkan, setupnya harus dibangun dengan baik. Namun tidak di film ini. Alih-alih membangun dulu atmosfer atau vibe horor, malahan sejak awal film, penampakan hantu sudah dimunculkan secara gamblang dengan tambahan musik yang mengagetkan. Pertama-tama mungkin iya kaget,
Tapi formula jumpscare plus musik ini diulang terus tanpa ada treatment baru pada adegannya. Penonton jadi sudah mengantisipasi dan antisipasi mereka tepat. Jadinya ya tidak mengagetkan lagi alias kurang menyeramkan. Keempat adalah plot yang berantakan. Di versi tulisan KKN di Desa Penari ada dua versi cerita, yaitu versi Nur dan versi Widya. Di filmnya, dua versi ini digabung menjadi satu jalan cerita. Mengikuti versi mereka satu persatu tak jadi soal. Yang jadi persoalan adalah saat versi keduanya beriringan. Mungkin dengan sedikit modifikasi dari versi tulisannya seperti poin pertama tadi, hal ini bisa berhasil. Adegan-adegan di film KKN di Desa Penari ini terasa meloncat-loncat dan tidak terkait satu sama lain. Ditambah perpindahan adegan siang dan malam yang terlalu sering dan tanpa tujuan cukup mengganggu buat saya. Dari durasi film yang sampai 2 jam, saya hanya menikmati setengah jam terakhir atau pada saat cerita menuju klimaks. Saat itulah saya merasa bersimpati pada nasib karakter. Dan kalau saja ada plot yang membangun karakter-karakternya, klimaks film ini akan terasa jauh lebih emosional. Dari segi akting, Aulia Sarah sebagai Badarawi adalah yang paling menyita perhatian saya. Sebagai siluman ular yang menjelma wanita berparas cantik, mimik muka Aulia Sarah masih menyeratkan kelicikan di baliknya. Dia begitu luas memakai kostum penari dan menghasut korbannya dengan kecantikannya. Sebenarnya karakter Badarawi ini kalau diceritakan dengan baik bisa menjadi antagonis yang mengerikan. Ya siapa tahu nanti ada versi filmnya sendiri, Badarawi The Origin. Kesimpulannya, buat kamu yang memang penasaran dan tidak mau FOMO dengan film yang sedang dibicarakan semua orang, tonton film ini dengan ekspektasi serendah mungkin. Tontonlah sebagai hiburan saja, biar nantinya ya tidak bakal kecewa. Tapi untuk kamu yang berekspektasi menonton film horor Indonesia yang berkualitas, skip film ini. KKN di Desa Penari gagal mengadaptasi cerita aslinya yang sebenarnya mempunyai potensi menjadi film horor yang bagus. Film ini jatuh dalam kategori film horor Indonesia pada umumnya yang terlalu mengandalkan jumpscare.